Talqin apa yang beliau ajarkan? Talqin la ilaha illallah. Maka tidak salah muqaddimah tadi, sangat luar biasa. Yang dipakai oleh kibarul aulia, pembesar-pembesar aulia, itulah ilaha illallah. Yang menjadi makanan para salik, itulah ilaha illallah. Yang menjadi pembuka tabir-tabir hijab dalam diri, itulah ilaha illallah. Tapi kenapa kalau kita baca la ilaha illallah tidak ada efek? Mungkin kita hanya melakukan zahirnya, batinnya belum mengikuti. Maka sebagai pelengkap nanti ada talqin zikir thariqat. Kalau tadi talqin zikir riwayat, insyaallah nanti saya kasih sebelum kita bubar, sebelum pulang. Karena menghormati Tuan Guru Wildan, beliau sudah bermurah hati memberikan sanad riwayat talqin. Dengan keberkahan juga guru-guru kita, Datuk Kalampayan, begitu juga Abah Guru Sekumpul yang saya sangat cintai beliau. Maka kami pun akan talqinkan insyaallah metode zikir baca la ilaha illallah yang musalsal indah ahli turuq sufiyah, yang dulu dipraktekkan oleh para ahli-ahli thariqah. Sehingga tahu kita kenapa kepala bergerak ke kiri, ke kanan, ke bawah. Itu ada rahasianya. InsyaAllah tolong diingatkan nanti ya. Sebelum sampai ke sana, maka kita ambil dalam surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita potong saja sampai di situ ya. Fa'lam, maka ketahuilah. Oleh beberapa ulama diartikan maka ilmuilah bahwasannya lisya'annya la ilaha illallah, tiada ilah. Apa makna ilah? Ilah itu berarti sesuatu yang dituju, yang dimaksud. Dalam bahasa Melayu lama, maksud itu artinya tujuan. Maka mereka mengatakan tiada yang dituju kecuali Allah. Belakangan kata tuju berubah makna, ada yang mengartikan suka dan cinta. Karena memang kata ilah berarti cinta. Yang benar-benar dicintai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu secara teorinya. Tapi tenang, nanti kalau talqinnya lebih mudah, teorinya hilang. Ya. Nanti juga sama metodenya. Cuma kalau tadi pejam mata, sekarang ditambah pejam mata, tangannya dinaikkan ke atas. Mengamalkan hadis Imam Al-Hakim, irfa'u aidiyakum, angkat tangan kalian. Nanti tangan ini kita bantu menghantarkan kalimah ke dalam jantung kita insyaallah. Imam Al-Bukhari menerjemahkan ayat ini, apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru berkata, baru beramal. Kenapa la ilaha illallah kita baca katanya memberatkan, lebih berat daripada langit dan bumi, tapi kenapa tidak terasa berat di kolbu? Kata orang berdasarkan ayat tadi, jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetarlah kolbu. Kenapa tidak bergetar? Karena belum fa'lam, belum kenal. Saya ini heran ngelihat Paman Birin kemana-mana pakai sendal sendal apa namanya tuh? Sendal jepit. Masya Allah. Kalau ziarah orang nggak ngelihat saya, ngelihat beliau. Kalau orang tidak kenal beliau, dikira siapa nih? Wah, kayaknya tamu nih, tamu biasa. Tapi kalau kenal, hormat. Semua orang hormat. Apabila kita tidak kenal seseorang, cuma kenal namanya, maka tidaklah bergetar jika disebut namanya. Tapi kalau sudah kenal yang disebut namanya, namanya diulang-ulang dalam kolbu, itu akan mengguncangkan isi kolbu. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, Innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka, anta musa, untuk menyentuh
man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi, yang membaca la ilaha illallah dimulai dari kolbunya atau dari jiwanya. Maka zikir itu tekniknya mesti dari dalam kolbu atau dari dalam jiwa. Maka berdasarkan itu, zikir yang wusul, zikir yang membuat getaran itu cuma dua: zikir nafsiyah, zikir jiwa, zikir minda kata orang-orang jiran. Yang kedua, zikir qalbiyah, zikir qalbu. Mungkin ada yang bertanya, lalu zikir ruh apa? Ruh tidak ada zikir. Ruh itu bukan lagi berzikir. Zikir artinya menyebut. Kenapa kita menyebut? Karena yang disebut belum terasa hadir. Kalau ruh makomnya makom ihsan, maka ia tidak lagi menyebut-nyebut karena yang disebut sudah hadir. Kalau saya nih belum ketemu Tuan Guru Wildan, saya sebut, oh Guru Wildan, Guru Wildan, Guru Wildan. Tapi kalau sudah ketemu, berani nggak sebut begitu? Berani nggak? Wildan, Wildan, oh, kurang ajar itu, ya. Berani? Kita karena belum merasakan hadirnya Allah, maka kita sebut Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allah hak. Kita zikir begitu karena belum terasa hadir. Kita hadirkan dengan menghujam, itu belajar menyebutnya. Kalau sudah hadir, yang tadi disebut oleh Tuan Guru kita, wahdatus syuhud atau fana'us syuhud, fana dalam memandang, maka zikirnya bukan lagi menyebut, zikirnya adalah memandang. Pilih mana? Jatuh cinta seseorang, sebut-sebut nama dia, atau ketemu dia kita pandang-pandang? Pilih mana? Sebut-sebut atau pandang? Kita suka seseorang, wajahnya indah, wajahnya cantik, wajahnya gagah. Kalau sudah ketemu disebut-sebut nggak? Atau terdiam dalam memandang? Yang mana? Maka zikir orang yang hadir bukan lagi menyebut. Zikir orang yang sudah hadir adalah memandang. Lalu mendengar, dua aja, memandang, mendengar, memandang, mendengar. Tapi ternyata di atas itu ada makom lagi. Itulah makomnya Nabi. Apa makomnya Nabi? Fakana qaba qausaini aw adna. Jarak antara Nabi dan Allah ibarat dua busur atau lebih dekat dari itu. Kalau sudah dekat bisa ngobrol nak? Maka inilah makom hiwar ma'allah, berkalam-kalam dengan Allah. Sayyidina Musa itulah makomnya. Nabi Muhammad au adna, lebih dekat daripada itu. Itulah makom Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi Musa alaihi salam dalam hadis yang sahih berkalam-kalam kepada Allah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, khussani bidzikrin. Tolong istimewakan aku, khususkan aku dengan satu zikir. Barangkali riwayat ini sudah sering kita dengar. Lalu Allah mengatakan, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, cukuplah engkau membaca la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, ini zikir dibaca oleh orang awam ataupun khawas. Tolong khususkan aku dengan satu zikir saja. Apa kata Allah? Ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit dan bumi, maka satu kalimah itu yang ikhlas lebih berat daripada langit dan bumi. Maka nanti di akhirat akan ada sekelompok orang tidak punya amal apapun, maka dia mau digiring oleh malaikat azab. Tiba-tiba Allah berkalam. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa Allah kemudian mengatakan, wahai malaikatku, bedahlah dadanya, perhatikan denyut jantungnya. Ternyata jantungnya bergetar dulu
menyebut la ilaha illallah, diambillah jantungnya itu, ditimbang dengan semua dosanya. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan dosanya sepanjang mata memandang, tapi ketika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, apa yang terjadi? Semua dosanya kalah. Yang menang kalimatut thayyibah la ilaha illallah.